Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan diagram alur sistem operasi dari materi sesi 1 hingga sesi 7. Perkenalkan, nama saya Talita dengan NPM belakang 253. Saya Lintang Sari, NPM 247. Saya Sabita Savana dengan NPM 282. Saya Erika Aprilia dengan NPM 285. Saya Farel Diuraga dengan NPM 222. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dari user, kemudian ke user interface. User interface merupakan layanan sistem operasi yang menyediakan fungsi yang berguna untuk pengguna. User interface dibagi menjadi dua, yaitu pengguna grafis antarmuka atau GUI yang berfungsi sebagai penunjuk seperti mouse, dan yang kedua adalah baris perintah antarmuka atau CLI yang menyediakan tombol layar sentuh pada ponsel. Selanjutnya sistem call, yaitu cara pemanggilan pada program aplikasi untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Panggilan sistem dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori utama, yaitu kontrol proses, manajemen file, manajemen perangkat, pemeliharaan informasi, komunikasi, dan perlindungan. Kemudian, layanan sistem operasi yang menyediakan berbagai layanan bagi pengguna dan program. Ada beberapa layanan sistem program yaitu perlindungan komunikasi, akuntansi, penanganan kesalahan, operasi input-output, eksekusi program, manipulasi sistem file, dan alokasi sumber daya. Setelah layanan sistem, kemudian ke kernel atau operasi sistem yang merupakan bagian utama dari sebuah sistem operasi komputer. Sistem ini berupa perangkat lunak yang punya tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi yang diinstal agar dapat terhubung dengan hardware atau perangkat keras komputer secara aman. Saat proses memasuki sistem, mereka dimasukkan ke dalam antrian siap atau yang disebut ready queue, di mana mereka berada siap dan menunggu untuk dieksekusi pada inti CPU. Antrian ini umumnya disimpan sebagai daftar tertaut. Representasi umum dari penjadwalan proses ada pada diagram antrian berikut. Ada dua jenis antrian, yaitu antrian siap dan satu set antrian tunggu. Lingkaran mewakili sumber daya yang melayani antrian, dan panah menunjukkan aliran proses dalam sistem. Sebuah proses baru awalnya dimasukkan ke dalam antrian siap, itu menunggu di sana sampai dipilih untuk dieksekusi atau dikirim. Setelah proses dialokasikan inti CPU dan sedang dieksekusi. Salah satu dari beberapa peristiwa dapat terjadi adalah yang pertama, proses dapat mengeluarkan permintaan I/O dan kemudian ditempatkan di I/O with entry. Proses tersebut dapat membuat proses anak baru dan kemudian ditempatkan di sebuah wait antrian sementara menunggu penggantian anak. Proses dapat dipindahkan secara paksa dari inti sehingga akibat dari interupsi atau potongan waktu kadaluarsa dan dimasukkan kembali ke antrian siap. UTAS adalah unit dasar penggunaan CPU yang terdiri dari Windows Thread untuk membuat UTAS tercakup dan Linux Thread dengan fungsi tradisional yaitu menduplikasi proses.
Dalam lingkungan multiprogramming, beberapa UTAS dapat bersaing untuk dapat terbatas jumlah sumber daya. Sebuah UTAS meminta sumber daya karena sumber daya yang dimintanya adalah dipegang oleh UTAS menunggu lainnya. Situasi ini disebut kebuntuan. Kebuntuan dibagi dua, yaitu situasi kebuntuan dan menghindari kebuntuan. Metode alternatif untuk menghindari kebuntuan adalah dengan meminta tambahan informasi dengan bagaimana sumber daya diminta. Misalnya dalam sistem dengan sumber daya R1 dan R2. Sistem mungkin perlu mengetahui bahwa UTAS P akan meminta R1 terlebih dahulu dan kemudian R2 sebelum melepaskan kedua sumber daya. Sedangkan UTAS Q akan meminta R2 dan kemudian R1. Dengan pengetahuan ini, urutan permintaan dan rilis untuk setiap UTAS, sistem dapat memutuskan untuk setiap permintaan apakah UTAS harus menunggu atau tidak, untuk menghindari kemungkinan kebuntuan di masa depan. Setiap permintaan mensyaratkan bahwa dalam membuat keputusan ini, sistem mempertimbangkan sumber daya yang tersedia saat ini. Sumber daya yang saat ini dialokasikan untuk setiap UTAS dan permintaan, serta rilis mendatang dari setiap UTAS. Baik, itu adalah penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.